perasaan ini datang sendiri. I don't know how to stop falling in love. I don't know how. Dan kamu tahu aku sangat cinta sama kamu. And you know that. Cinta sama aku. Terus kalau cinta kenapa selingkuh? Gak make sense omongan kamu, Mas. I do love you that much. Hai kawan Merdeka, bersama dengan Mita lagi di Glam Talk. Kali ini kita akan berbicara mengenai topik-topik yang mungkin sedang banyak dibincangkan di masyarakat, dan salah satunya diambil dari serial Indonesia yang cukup diperbincangkan akhir-akhir ini, Layangan Putus. Siapa lagi kalau bukan Mas Aris, Lydia, dan juga Kinan ya. Dan kali ini masalah perselingkuhan kawan Merdeka memang kerap menjadi perbincangan. Makanya hari ini kita akan bicarakan di Glam Talk bersama dengan Ibu Ratnasari, SPSI, EPSI Psikolog, Konselor Pernikahan, Keluarga dan Anak, dan juga founder Erta Mentari Psikolog Surabaya. Hai Bu Ratna, gimana kabarnya? Ya, baik. Ya, tadi saya sempat membicarakan tentang Layangan Putus begitu. Itu memang menjadi salah satu serial yang mungkin kebanyakan masyarakat bisa relate begitu ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di situ kan memang memperlihatkan sebuah keluarga yang awalnya harmonis, kemudian ada datangnya orang ketiga begitu ya. Dan memang biasanya kan orang-orang identik, wah keluarga yang bahagia itu keluarga yang pasalnya saling setia begitu. Apakah kesetiaan dalam rumah tangga begitu Bu Ratna itu adalah gerbang untuk menuju suatu kebahagiaan? Ya, memang bisa dikatakan demikian bahwa sebuah kesetiaan itu adalah gerbang untuk menuju kebahagiaan. Tetapi tidak hanya itu, karena kita juga membutuhkan yang namanya tanggung jawab dan komitmen dalam berumah tangga. Karena hal-hal seperti itu yang akan kemudian memperkuat untuk kemudian tidak muncul kembali adanya yang namanya perselingkuhan. Oh, baik, baik. Dan biasanya kan banyak yang berbicara kalau laki-laki selingkuh tuh karena memang dasarnya mereka tuh mau berpetualang begitu. Apakah memang begitu? Apakah itu adalah salah satu petualangan cinta atau bagaimana? Baik, sebetulnya kebetulan saja bahwa kalau kita membahas tentang layangan putus, yang berselingkuh adalah laki-laki. Padahal tidak selalu, karena perempuan pun banyak yang melakukan perselingkuhan. Tetapi mereka umumnya memang menganggap ini adalah bagian dari petualangan. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka temukan itu adalah hal baru dan menyenangkan. Sehingga mereka menganggap sesuatu yang tersembunyi, namun tidak diketahui oleh pasangan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itulah disebut sebagai petualangan. Oh, baik. Berarti pada dasarnya kan sebenarnya mereka sudah saling tahu, sudah saling paham bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak baik begitu, tapi tetap dilakukan. Nah, kalau menurut pandangan dari Bu Ratna sendiri seperti apa? Ya, memang hal tersebut adalah hal yang mereka sadari bahwa itu salah, tetapi sekali lagi karena mengandung kenikmatan yang mereka merasakan itu tidak mereka dapatkan pada saat berada di rumah, bisa jadi begitu, sehingga mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian yang ingin mereka terus kejar, seperti itu. Padahal sebetulnya belum tentu mereka tidak dapatkan di rumah. Bisa jadi hal ini karena kita tidak komunikasikan dengan pasangan kita, sehingga nampaknya kita hanya bisa dapatkan hal itu di luar, sedangkan di dalam rumah kita tidak bisa dapatkan. Baik, baik, baik. Nah, ini biasanya kan selain ada pelaku ya, let's say misalnya yang selingkuh, kemudian selingkuhannya pasti juga ada korbannya begitu Bu. Nah, biasanya korban itu kan reaksinya bermacam-macam begitu ya. Nah, harusnya seperti apa sih korban dari kasus perselingkuhan seperti ini itu menanggapi hal yang menimpanya begitu kan? Biasanya ada yang akhirnya depresi, kemudian akhirnya tidak mau bersosialisasi, tidak mau memulai hubungan baru, seperti itu. Seperti apa Bu Ratna? Umumnya para istri ataupun nanti para pasangan, yaitu para suami yang pasangannya berselingkuh, shock itu pasti gitu ya. Jadi akan ada timbul situasi di mana mereka itu ada yang mengalami stres berkepanjangan, kemudian berdampak pada depresi ataupun hal-hal lain. Jadi memang secara emosi umumnya mereka tidak stabil. Namun di antara kondisi itu, saya menyarankan mereka untuk bisa memilih apa yang akan mereka lakukan. Apakah tetap bertahan atau mereka akan meninggalkan pasangannya. Kalaupun bertahan, itu pertanda bahwa mereka harus punya komitmen
untuk belajar menutup masa lalu dan kemudian mengarah kembali ke masa depan. Nah, ini yang sulit. Kadang-kala para pasangan selalu mengatakan, Bu Ratna ngomongnya enak gitu ya, tapi melakukannya itu susah. Betul. Karena pada saat dijalani, pada saat rasa sakit itu muncul, untuk berdamai kita butuh proses dan butuh waktu. Dan karenanya butuh pasangan untuk juga mampu mendukung dari pasangan yang terluka ini untuk bisa keluar dari ketidaknyamanan itu. Dan kalau kita melihat bahwa ternyata kita tidak sanggup dan tidak ingin melanjutkan, maka upayakanlah untuk berpisah secara baik-baik. Karena bagaimanapun apabila pasangan itu sudah punya anak apalagi gitu, minimal dengan relasi yang tetap baik, maka anak tidak akan kehilangan peran orang tuanya. Berarti impact-nya tidak terlalu besar begitu ya Bu ya terhadap anak Kita begitu ya? Kita meminimalisasi. Oh baik. Nah banyak yang bilang Bu kalau misalnya sosok seseorang itu entah itu laki-laki ataupun perempuan pada saat mereka itu tidak lagi single, mereka terlihat lebih menarik. Nah tanggapan Bu Ratna terkait dengan hal itu seperti apa Bu? Nampak lebih menarik iya karena kalau pasangan single, mereka kan lebih melihat bahwa biasanya mereka belum terlalu matang dan belum terlalu settle secara ekonomi ataupun secara kemampuan pengelolaan emosi. Sedangkan orang yang sudah berada dalam ranah berkeluarga itu biasanya mereka lebih matang di area itu. Betul. Sehingga itu menjadi sebuah pilihan gitu ya. Mereka melihat kok lebih menarik gitu ya. Karena tidak harus memulai sesuatu dari awal. Semuanya sudah siap dan itu menyenangkan. Itulah kenapa biasanya para perempuan single, mereka kadang-kala melihat pria yang kemudian sudah lebih mapan, lebih bisa matang gitu ya dalam hal emosi itu akan lebih happy untuk bisa didekati begitu. Walaupun sekali lagi banyak kok yang kemudian pria-pria single ataupun wanita-wanita single yang memang mereka sudah matang, tetapi biasanya titik tolaknya yang lebih banyak sekarang adalah mereka tertuju pada pria atau wanita yang sudah menikah. Itu kebanyakan iya, tetapi tidak selalu. Nah, kalau dari perbincangan kita tadi itu kan sebuah apa ya bisa dibilang kenikmatan sesaat, merasakan euforianya begitu. Tapi apakah euforia ini hanya sifatnya sesaat saja pada saat ia merasa di titik wah iya ini memang beda dengan yang saya temukan di rumah begitu. Tapi pada saat mereka menemukan lagi lah kok sama aja seperti yang di rumah begitu. Apakah akan terjadi hal yang lain lagi yang sama begitu akhirnya pindah ke lain pasangan lagi atau seperti apa Bu? Ya umumnya memang dalam kasus perselingkuhan orang ketiga hadir itu karena melihat bahwa adanya harmoni dalam keluarga itu ataupun karena merasa punya permasalahan yang sama. Biasanya para pasangan yang kemudian mereka berselingkuh, mereka memutuskan untuk tetap kembali kepada pasangannya. Jadi ibaratnya seperti tadi dikatakan ya euforia sesaat aja gitu ya, karena kelihatan menarik, menyenangkan. Padahal pada saat dijalani belum tentu seperti itu. Betul. Karena mereka pun sebetulnya mempertimbangkan itu. Itulah kenapa para suami dan para istri yang berselingkuh umumnya mereka tidak ingin untuk langsung memutuskan iya kalau saya akan pindah ke pasangan yang baru. Karena mereka menyadari bahwa pasangan barunya belum tentu lebih baik dari pasangan mereka di awalnya seperti itu. Berarti atau memang pasangan asli mereka. Berarti memang pada dasarnya kalau kita lihat begitu ya Bu ya, belum tentu orang ketiga itu justru berhasil untuk merebut gitu. Istilahnya seperti itu ya. Kadang-kadang malah mereka kembali lagi kepada yang utama begitu. Lebih banyak mereka memilih kembali lagi. Karena bagaimanapun situasi nyaman, semua sudah tertata dengan pernikahan mereka di awal bersama dengan istri ataupun suaminya. Sehingga kalaupun mencoba hal baru, energinya itu tidak sebesar itu untuk memulai segalanya begitu. Jadi kenapa perselingkuhan itu mereka pilih sekali lagi itu karena bagian dari kesenangan sesaat saja. Tapi kalau untuk diminta untuk memilih mau yang mana, biasanya mereka akan cenderung kembali kepada pasangan masing-masing. Baik, ya. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai orang-orang yang berkutat pada kasus perselingkuhan begitu, Bu. Ya. Orang ketiga, biasanya ada kalanya mereka tidak hanya ingin berada di balik layar saja. Mereka juga ingin exposure lebih. Kalau bisa malah seperti exposure-nya seperti yang istri sah misalnya seperti itu atau suami sah begitu. Nah,
kenapa hal ini bisa terjadi padahal mereka tahu kalau posisinya itu tidak akan sama begitu seperti istri yang sah atau pasangan yang sah seperti itu? Justru karena menyadari sebagai orang ketiga posisinya tidak akan sama persis seperti pasangan sahnya, itulah kenapa mereka lebih agresif untuk mendesak bagaimana caranya untuk bisa menjadikan posisinya sama persis. Karena selama relasi ini mereka merasakan adanya kepuasan. Merasakan kepuasan itu kemudian mereka ingin itu lebih. Dengan catatan ada status di dalamnya. Betul. Itu yang kenapa mereka menyadari bahwa itu keliru tetapi ingin tetap dijalani. Walaupun belum tentu loh, kalaupun mereka berhasil untuk masuk dan menjadi pasangan yang baru bagi pria atau wanita tersebut, belum tentu mereka lebih bahagia gitu ya. Tapi karena mereka melihat kayaknya selama dijalani beberapa tahun atau beberapa bulan ini membahagiakan, jadi mereka punya imajinasi bahwa kedepannya itu pasti akan sebahagia itu. Itulah kenapa sulit bagi mereka untuk melepaskan. Nah, kembali pada kalau kawan-kawan Merdeka juga melihat di film Layangan Putus, kita juga kan melihat bagaimana si Lydia di akhir cerita bersama dengan Aris akhirnya juga dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Betul. Karena setelah perceraiannya Aris dengan Kinan, ternyata Lydia Aris memutuskan memang tetap bersama dengan Lydia. Tetapi kita bisa melihat di ending film tersebut bahwa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Lydia dalam hal ini. Betul, berarti memang secara emosional sudah tidak se-attach bersama dengan pasangan yang utama waktu itu ya, sebelum berpisah ya. Baik, nah biasanya kan ada beberapa mungkin pelaku-pelaku perselingkuhan begitu, yang tadi saya sempat katakan meminta untuk oke, aku ingin dipublish supaya orang-orang tuh tahu aku tuh siapa begitu. Nah, ini untuk solusi supaya apa ya, istilahnya memendam orang-orang yang seperti ini bagaimana, Bu? Apakah itu ketegasan atau seperti apa biasanya? Kalau ini bergantung pada pasangannya, karena awalnya adalah masalah komitmen. Berjalan dengan orang ketiga ini untuk tujuan apa? Itu yang harus dijelaskan kepada pasangan tersebut, sehingga tidak sampai ke arah adanya hal-hal seperti itu. Jadi menuntut untuk dipasang ke media sosial, karena balik lagi bahwa laki-laki atau perempuan yang diajaknya berselingkuh juga mesti tahu dia ini mencari apa dalam relasinya ini. Hanya teman untuk mendengarkan cerita saja, atau lebih dari itu. Memang bertujuan untuk replacement dari pasangan kita sendiri. Gitu ya. Kalau masalah tuntutan jelas akan banyak tuntutan gitu ya. Kalau bisa juga rumahnya minta sebelahan gitu mungkin ya. Akan banyak tuntutan seperti itu. Tapi kan ini kembali lagi, apa sih tujuan awal kita dari relasi itu? Baik, berarti kuncinya adalah komunikasi dengan pasangan. Ya. Inginnya seperti apa, solusinya seperti apa supaya bisa berhenti, apakah ingin lepas ataukah ingin bersama atau seperti apa. Berarti kuncinya dari komunikasi dan juga komitmen ya, Bu Ratna ya? Ya. Baik. Ya, kawan Merdeka, itu tadi perbincangan kita terkait dengan selingkuh. Semoga kita juga terhindarkan dari kasus-kasus serupa ya, dan semoga bukan kita pelakunya. Baik, masih banyak yang sebenarnya masih ingin saya tanyakan terkait dengan kasus ini kepada Bu Ratna. Jadi kita akan membicarakannya di episode Glam Talk selanjutnya. Masih bersama dengan Bu Ratna. Nah, Bu Ratna, kalau misalnya nanti kawan Merdeka ingin bertanya begitu atau mungkin mau janjian konsultasi, bisa menghubungi Bu Ratna kemana? Iya, bisa kontak di mungkin kunjungi langsung website aja begitu ya, karena di sana akan banyak keterangan yang bisa didapatkan termasuk artikel menarik. Kunjungi saja di website saya di ratnasaripsikolog.com. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk waktunya, dan kawan Merdeka, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya masih membahas soal selingkuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay. Kalau mau mengetahui episode selanjutnya hanya di @merdeka_fm. Saya Paramita Brumawi, sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.